Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi baru, yaitu menelaah pidato persuasif. Dasar yang akan kita capai adalah 4.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan yang ingin kita capai adalah siswa mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Struktur teks pidato persuasif ada 3, yaitu pembukaan, isi, penutup. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang struktur isi teks pidato persuasif. Pada pembukaan pidato ada 4 bagian yang biasanya harus ada di dalam sebuah pidato, yaitu salam, sapaan, ucapan syukur, dan tujuan pidato. Salam pada umumnya yang digunakan adalah Assalamualaikum, selamat pagi, atau selamat siang, dan sebagainya. Kemudian untuk sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa audiens. Kata sapaan yang biasa digunakan antara lain yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Kata sapaan yang terhormat digunakan hanya untuk menyapa seseorang yang dianggap memiliki jabatan paling tinggi, yaitu di sini misalnya Bapak Kepala Sekolah. Jadi yang terhormat tidak boleh dipakai untuk beberapa orang yang disapa. Bagian pidato yang berikutnya adalah ucapan syukur, yaitu bisa berupa kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Kemudian tujuan pidato. Tujuan pidato adalah harapan seorang yang berpidato yang ingin disampaikan untuk hasil akhir dari pidato yang diucapkan. Ada 5 unsur yang harus diperhatikan untuk membuat pembukaan pidato yang kuat. Pertama, merebut perhatian, artinya melalui pernyataan dramatis atau dengan bantuan visual. Kedua, hubungan dengan audiens, kita menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Kemudian yang ketiga, kelayakan, sebaiknya kita menunjukkan bahwa kita layak berbicara tentang topik yang kita sampaikan. Kemudian tujuan pidato, harapan pidato kita sampaikan setelah selesai pidato. Dan yang terakhir adalah peta jalan. Kita harus menyampaikan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato agar pidato yang kita sampaikan mudah diterima oleh audiens. Berikutnya isi pidato. Sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kita. Pada pokok bahasan yang lalu, struktur isi pidato ada pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Sebaiknya ketiga struktur isi tersebut harus ada dalam isi pidato yang kita sampaikan. Bagian terakhir dari struktur pidato adalah penutup pidato. Penutup pidato berisi tentang kesimpulan, harapan penulis atau sebagai salam penutup. Selain itu, dalam penutup pidato sebaiknya menarik dan mengesankan sehingga meninggalkan kesan yang mendalam bagi audiens sehingga mau melakukan apa yang disampaikan dalam pidato kita. Selanjutnya kita akan mencoba menelaah struktur pidato yang ada di slide berikut ini. Pada bagian pembuka pidato kita melihat di situ ada salam, kemudian sapaan, dan pembuka pidato berikutnya adalah ucapan syukur serta memberitahukan topik yang akan dibahas dalam pidato. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian isi pidato. Tugas kalian adalah menelaah isi pidato tersebut, apakah di dalamnya sudah menerapkan struktur isi pidato yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu meliputi adanya pernyataan posisi,
argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Ini juga masih merupakan bagian isi pidato. Silakan kalian menelaah isi pidato tersebut apakah sudah sesuai dengan tahapan struktur isi pidato yang seharusnya ada dalam pidato persuasif. Pada bagian isi pidato yang terakhir, coba kalian telaah apakah pidato tersebut sudah menerapkan struktur isi pidato yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu adanya penguatan pernyataan posisi. Pada bagian penutup pidato, coba kalian telaah apakah penutup tersebut sudah mengikuti tata cara atau sistematika penutup yang baik. Silakan kalian berikan pendapat kalian. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik dan tetap semangat belajar di rumah ya.